Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham bagus, harga Rp300 per lembar, tambah murah, turun 63%, dividen 6%, PBV 0,8 kali, dan laba naik hingga 100%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di dalam video ini, Mimin mau bahas satu saham kecil yang dijual dengan harga Rp300 per lembar. Meski harganya rendah, perusahaan punya beberapa kelebihan seperti dividennya mencapai 6%, valuasi PBV yang masih 0,8 kali, dan laba yang naik hingga 100%. Di sisi lain, harga sahamnya sudah turun sebanyak 63% dalam 1 tahun terakhir. Apakah penurunan ini merupakan sebuah kesempatan? Ataukah memang wajar harganya turun? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, di video ini Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. TPMA punya aset $101,51 juta di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah $99,25 juta. Artinya aset TPMA naik 2,28% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset $101,51 juta, perusahaan punya aset tetap sebanyak $75 juta. Artinya 73,88% aset TPMA berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 3,40%. Selain aset tetap, ada juga piutang usaha pihak ketiga. Dari total aset $101,51 juta, perusahaan punya piutang usaha pihak ketiga sebanyak $11,5 juta. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset TPMA. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 24,46%. Kedua, liabilitas. TPMA punya liabilitas $22,45 juta sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah $22,19 juta. Artinya hutang TPMA naik 1,17% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas $22,45 juta, perusahaan punya utang jangka pendek sebanyak $6,21 juta. Artinya 27,66% hutang TPMA berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,49%. Selain utang jangka pendek, ada juga utang jangka panjang. Dari total liabilitas $22,45 juta, perusahaan punya utang jangka panjang sebanyak $4,46 juta. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 2,53%. Ketiga, ekuitas. TPMA punya ekuitas $79,06 juta sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka $77,06 juta, berarti ekuitas TPMA naik 2,60%. Dari total ekuitas $79,06 juta, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak $45,54 juta. Artinya 57,60% ekuitas TPMA berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 4,38%. Keempat, pendapatan. TPMA punya pendapatan $12,3 juta sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah $9,52 juta. Berarti pendapatan perusahaan naik 29,20% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. TPMA punya biaya pokok penjualan sebanyak $9 juta. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah $7,29 juta. Berarti biaya pokok naik 23,46% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. TPMA mampu menghasilkan laba sebanyak $1,9 juta. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka $0,93 juta, berarti laba TPMA naik 104,30% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. TPMA punya ROE 9,64% dengan NPM 15,49%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR 28,40%. Rasio keuangan perusahaan bisa dikatakan baik karena punya ROE dan NPM yang berada di atas rata-rata. Selain itu, utangnya juga masih rendah di mana hanya 28% dari ekuitas perusahaannya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 8,51 kali dan PBV 0,82 kali. Saham ini punya valuasi yang menarik dengan PER dan PBV yang rendah. Artinya harga sahamnya lebih rendah dibandingkan book value-nya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena piutang usaha yang bertambah.
2. Kenaikan liabilitas berasal dari penambahan utang jangka panjang. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Laba tumbuh karena pendapatannya naik melebihi biaya pokok. 5. Rasio keuangan memuaskan. 6. Valuasi masih rendah dan bisa dipertimbangkan. Demikian analisa singkat saham TPMA berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Thank you.